Itu Prof. Hadi Nur, kemudian Prof. Hari Wahyono, dan juga Prof. Syaat. Kemudian kita akan jeda dulu, kita akan menampilkan musik, dan kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya. Ada Bu Heni, Prof. Joko, Pak Bagio, dan Pak Tauhid, gitu ya. Baik, saya pertama. Satu demi satu, para guru besar, dan juga para dosen, dan juga para praktisi pendidikan terutama ya, dari semua unsur, bahkan mahasiswa juga dari Bu Gigi ya. Betul, akan menyampaikan orasi kebangsaan kita di hari ini. Sepakat. Jadi teman-teman akan tidak hanya mendengarkan dari guru besar dan ya, yakni dengan beliau yang terhormat Bapak Profesor Hadi Nur PhD. Saya duluan. Silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau akan menyampaikan judul Hijrah 27 tahun mengapa jauh dari Indonesia justru semakin membuat saya semakin Indonesia. Dan terima kasih Prof. Oke, sekali lagi Bro, kita berikan tepuk tangan dan tepuk tangan yang meriah kepada Prof. Hadi Nur PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Makasih Prof. Haryono, Pak Tohe, Pak Akhiru, Prof. Saat, Prof. Hari, Bu Heni. Ya, saya duluan ini memberikan refleksi dan orasi kebangsaan. Bapak, Ibu sekalian, dan juga para mahasiswa yang saya cintai, banyak orang berasumsi bahwa jika seseorang tinggal terlalu lama di luar negeri, maka identitas kebangsaannya akan memudar. Logikanya sederhana. Semakin jauh dari tanah air, semakin jauh pula rasa memiliki. Namun, pengalaman hidup saya justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Saya tinggal selama 27 tahun di luar negeri. Saya merantau tahun 1995 dan pulang ke Indonesia pada tahun 2022. Dan anehnya, semakin lama saya berada di luar Indonesia, justru semakin kuat saya memahami siapa diri saya sebagai orang Indonesia. Hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa kebangsaan bukan sekedar logika geografis. Ia adalah hasil kerja mendalam antara pikiran kita, pengalaman, lingkungan sosial, dan tindakan nyata. Secara ilmiah, manusia lahir bukan membawa label kebangsaan dalam DNA-nya. Tidak ada gen bernama Indonesia, tidak ada. Kita lahir sebagai tabula rasa, lembaran yang siap ditulis oleh pengalaman. Artinya, menjadi Indonesia bukan bawaan biologis. Ia dibentuk. Dibentuk oleh apa? Oleh bahasa yang kita dengar sejak kecil. Cerita sejarah yang kita pelajari. Lagu yang kita nyanyikan, nilai yang diajarkan oleh keluarga kita dan masyarakat, pengalaman hidup kita bersama masyarakat. Jadi, kebangsaan bukan warisan daerah, tetapi warisan makna. Dalam setiap manusia, ada yang saya sebut sebagai mesin internal dari dalam diri kita. Mesin ini terdiri dari kebutuhan untuk memiliki kelompok, dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai need to belong. Memori masa kecil. Saya dibesarkan di Sumatera Barat. Saya ingat sampai sekarang long term memori saya waktu saya masa kecil saya di kampung. Emosi, pencarian makna hidup, dan juga kalau yang belajar neuroscience, neuroplastisitas otak kita. Ketika saya tinggal di luar negeri selama 27 tahun, saya justru semakin sadar identitas saya karena berada di lingkungan yang berbeda. Saya mendengar bahasa Indonesia di tempat asing, hati saya terasa dekat.
Saya melihat bendera merah putih, muncul rasa hangat. Saya menjelaskan budaya Indonesia kepada orang lain. Saya merasa sedang menjelaskan diri saya sendiri. Mengapa? Karena identitas yang dahulu ditanyam sejak kecil telah masuk ke memori jangka panjang, long term memori saya, dan menjadi bagian dari konsep diri. Jarak fisik justru membuat kesadaran batin menjadi lebih jelas. Tadi saya jelaskan mesin internal, ada juga mesin yang lain, yaitu mesin sosial. Kita adalah makhluk yang dibentuk oleh relasi. Selama 27 tahun tinggal di luar negeri, saya bertemu banyak bangsa, budaya, dan cara berpikir. Dan dari perjumpaan itu saya belajar satu hal yang penting. Seringkali kita baru memahami rumah ketika kita keluar dari rumah. Saat melihat bangsa lain bangga dengan budayanya, saya belajar mencintai budaya sendiri. Saya melihat sistem negara lain. Saya belajar menghargai kelebihan bangsa saya. Saat berdialog dengan masyarakat internasional, saya belajar bahwa Indonesia bukan negara kecil, Indonesia adalah peradaban besar yang kadang kita lupa melihat diri kita sendiri. Paham kebangsaan bukan sekedar menghafal teks atau upacara seremonial. Ia adalah kesadaran bahwa kita berbagi sejarah, kita berbagi masa depan, kita memiliki tanggung jawab bersama. Bagi saya, nasionalisme bukan teriakan paling keras, bukan. Nah, nasionalisme adalah kontribusi paling nyata. Karena identitas sejati selalu tercermin dari tindakan, bukan hanya ucapan. Setelah 27 tahun saya di luar negeri, saya memilih kembali. Mengapa? Karena cinta tanah air harus punya bentuk. Saya kembali ke Universitas Negeri Malang untuk mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, dan ikut membangun generasi masa depan. Inilah bentuk identitas yang matang. Ilmu dibawa pulang, pengalaman dibagikan, jaringan dimanfaatkan untuk bangsa, energi diberikan untuk negeri. Jadi Indonesia bagi saya bukan nostalgia. Indonesia itu adalah amanah. Bapak, Ibu sekalian, dan juga anak-anak saya yang duduk di atas itu. Dari perjalanan panjang itu, hampir separuh umur saya berada tidak di Indonesia, saya belajar. Jika identitas hanya bergantung pada lokasi, maka ia rapuh. Namun, jika identitas dibangun oleh nilai, memori, kesadaran, dan tindakan, maka ia akan tetap hidup dimanapun kita berada. Saya tinggal 27 tahun di luar negeri, tetapi justru di sanalah saya semakin memahami arti menjadi Indonesia. Karena pada akhirnya, menjadi Indonesia bukan soal di mana kita berdiri, tetapi untuk siapa kita berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.